Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medina, NIM 19058108 dari jurusan Sosiologi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan business plan saya, yaitu tentang Soget Crunchy, yang dimana yang pertama, bab 1, pendahuluan latar belakang. Dengan perkembangan zaman dan teknologi, maka orang sekarang mulai berhati-hati dalam memilih dan membeli makanan. Karena pada masa kini banyak makanan yang dibuat dengan menggunakan bahan kimia yang berbahaya. Sebagian masyarakat kelas bawah memilih makanan hanya berpedoman pada rasanya yang enak dan murah. Dua hal inilah yang menjadi prioritas utama mereka dalam membeli makanan. Mereka tidak begitu memikirkan kandungan yang terdapat dalam makanan tersebut. Untuk itulah, saya bermaksud untuk membuat makanan yang memiliki rasa yang enak dengan harga yang cukup murah dan aman untuk dikonsumsi karena tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya, serta memiliki kandungan gizi yang cukup. Dan menurut pengamatan saya, setelah kita melihat kebiasaan orang Indonesia, yaitu hobinya makan, dan kebanyakan pula dari mereka tidak suka makanan berat yang mereka bilang dapat menyebabkan kegemukan, maka saya mencoba untuk mengkreasikan ide saya dengan membuat makanan yang bernama Soget Crunchy. Karena kebiasaan ngemil orang Indonesia itu juga yang membuat saya ingin mengkreasikan Soget Crunchy. Kenapa saya ingin membuat makanan tersebut? Karena kebanyakan dari kita sangat menyukai sosis dan nugget. Apalagi setelah dikreasikan menjadi Soget Crunchy tersebut. 1.2 Deskripsi perusahaan. Nama perusahaan adalah Soget Crunchy Happy. Soget adalah nama bahan utama yang kami gunakan dalam perusahaan ini, yaitu sosis dan nugget. Happy sendiri berasal dari bahasa Inggris yang artinya ceria atau bahagia. Visi dan misi. Visi, menciptakan sebuah usaha yang mudah diterima masyarakat dan merakyat, terutama kalangan mahasiswa. Dan misinya adalah memberikan cita rasa yang terbaik, memberikan pelayanan yang terbaik, tidak memberikan budget yang tinggi agar semua masyarakat dapat membeli dan mencobanya sesuai dengan visinya yang merakyat. Tujuan usaha, memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha, menyampaikan kemampuan dan kemantapan dalam berwirausaha untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan mahasiswa dan masyarakat yang mampu diandalkan dan terdepan dalam berwirausaha. Bab 2. Rencana produksi. Bahan baku. Bahan-bahan untuk membuat Soget Crunchy adalah minyak goreng 2 liter, sosis ayam 1 pak, 1 pack, nugget ayam 1 pack, tepung bumbu serbaguna 2 kg, tepung panir 1 kg, royco ayam 1 bungkus, saus sambal, mayones, dan mozzarella. Adapun cara pembuatan Soget Crunchy adalah, yang pertama, buka bungkus sosis atau nugget ayam. Yang kedua, tepung bumbu serbaguna yang 1 kg dikasih sedikit air dan ditambah sedikit royco ayam. Yang ketiga, tepung bumbu serbaguna yang 1 kg lagi dimasukkan ke dalam wadah. Yang keempat, celupkan 1 bagian sosis atau nugget ayam ke tepung serbaguna yang dikasih air. Setelah sosis atau nugget ayam dicelupkan ke tepung yang basah, maka celupkan sosis atau nugget ayam ke tepung serbaguna yang kering. Setelah itu kita celupkan lagi ke tepung serbaguna yang basah agar dapat tekstur yang tebal dan tidak tipis. Setelah dicelupkan ke tepung serbaguna basah, maka celupkan sosis atau nugget ayam ke tepung panir. Setelah itu, sosis atau nugget ayam yang telah dibaluri tepung panir langsung digoreng di minyak yang sedang. Setelah digoreng tidak terlalu lama, letakkan mozzarella di atas sosis atau nugget ayam. Setelah itu, masukkan ke dalam oven. Setelah mozzarella di atas sosis atau nugget meleleh, maka kita tinggal tambahkan 1 saus dan mayones di atas mozzarella tersebut. Soget Crunchy pun siap disajikan. Bab 3. Aspek pemasaran produk. Bisnis makanan Soget Crunchy yang akan saya jual ini berbeda dari sosis nugget yang dijual oleh orang biasanya. Saya mengkreasikan sosis dan nugget menjadi sesuatu yang beda. Sosis dan nuggetnya pun memiliki topping yang berbeda di setiap jenisnya. Dan pembeli pun bisa puas memilih tanpa menu sosis dan nugget yang itu-itu saja. Dan di sini saya juga menjual minuman-minuman segar seperti melted drink, yaitu campuran Sprite dan Yakult dengan topping Yupi dan jelly.
3.2 Rencana usaha. Adapun rencana usaha yang dijalankan pada usaha ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, rencana jangka panjang. Usaha bisnis Soget Crunchy yang saya rintis ini bertujuan untuk menambah pengalaman kerja di dalam usaha bisnis bagi kalangan sesama mahasiswa maupun bagi umum. Selain dapat meningkatkan kreativitas, juga dapat dijadikan suatu usaha yang menjanjikan untuk kehidupan masa depan dan biaya kebutuhan sehari-hari kita. Rencana jangka menengah. Usaha yang saya rintis ini pastinya akan saya kembangkan demi mewujudkan impian saya, yaitu ingin menjadi seorang pengusaha muda yang sukses. Strategi pasar dan pemasaran menjadi kunci awal untuk keberlanjutan usaha kami ke depannya. Pelanggan adalah raja, maka dari itu kepuasan pelanggan menjadi yang utama dari segalanya. Karena tanpa pelanggan belum tentu usaha ini akan bertahan lama. Tidak lupa pula saya rajin melakukan promosi usaha saya baik dari mulut ke mulut, promosi di Instagram, media online, dan media lainnya. Yang ketiga yaitu rencana jangka panjang. Setelah berhasil mendapatkan pelanggan, saya akan lebih meningkatkan mutu dan kualitas dari usaha saya ini. Tidak lupa pula saya membangun jaringan dengan membangun kafe maupun franchise agar usaha yang saya jalankan dapat berkembang lebih besar dalam bidang usaha kuliner di Indonesia. 3.3 adalah analisis pasar. Analisis pasar dan pemasaran usaha Soget Crunchy saya, yaitu yang pertama target penjualan. Usaha ini berlokasi di tempat-tempat yang strategis dan di pinggir-pinggir jalan utama, ataupun di pinggir-pinggir jalan kampus atau MKU serta tempat keramaian lainnya. Tempat-tempat lokasi tersebut yang banyak dilewati oleh masyarakat, baik masyarakat sehingga usaha saya ini mudah untuk dikenal oleh masyarakat. Yang menjadi target pasar saya yaitu masyarakat sekitar dan masyarakat pengguna jalan tempat usaha saya berdiri serta para mahasiswa di sekitaran kampus tempat saya berjualan. Sasaran konsumen. Dalam menjalankan usaha ini, sasaran pembeli saya yaitu mencakup semua kalangan masyarakat, baik kalangan menengah, kalangan bawah, dan kalangan atas. Dari semua kalangan tersebut, sebagian besar mampu untuk membeli produk yang saya tawarkan. Karena harga yang saya berikan pun cukup terjangkau untuk semua kalangan. Harga yang saya berikan yaitu Rp8.000 per pieces. Yang kedua yaitu sasaran konsumen. Dalam menjalankan usaha ini, sasaran pembeli saya yaitu mencakup semua kalangan masyarakat, baik kalangan bawah, kalangan menengah, dan kalangan atas. Yang ketiga yaitu 3.4, strategi pemasaran. Adapun strategi pemasaran yang saya lakukan adalah media banner. Promosi ini merupakan promosi yang cukup sederhana, serta tidak memerlukan banyak biaya untuk melakukan promosi ini, cukup dengan memasang banner di dekat lokasi kita berusaha untuk mempromosikan usaha kita, sehingga secara tidak langsung semua konsumen atau masyarakat akan mengetahui usaha kita. Dan apabila usaha kita yang sudah diketahui dan disukai, maka konsumen tersebut akan memberitahukan kepada orang lain untuk membeli Soget Crunchy di tempat kita dengan media internet. Selain menggunakan banner, maka promosi juga dapat dilakukan dengan menggunakan media internet, seperti dapat melalui Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Karena sebagian besar masyarakat telah menggunakan media internet, sehingga masyarakat dapat mengetahui usaha kita. Yang ketiga yaitu pengembangan produk. Pengembangan produk dari usaha ini dapat menambah rasa yang mungkin tidak ada di pesaing lain, seperti topping Soget Crunchy mozzarella dengan harga yang terjangkau dan memberikan nilai lebih di mata para konsumen, sehingga pengembangan produk semakin baik dan tingkat ciri khas produk kita pun setiap harinya kian dikenal. Yang keempat yaitu melakukan promosi. Untuk menarik minat konsumen agar membeli produk yang kami tawarkan, saya mempunyai cara-cara tertentu. Adapun cara tersebut yaitu jika saya menjual satu pieces Soget Crunchy seharga Rp8.000, otomatis jika dua Soget Crunchy menjadi Rp16.000. Tetapi saya melakukan promosi, jika membeli 2 pieces, maka akan mendapatkan potongan harga menjadi Rp15.000. Menjadi Rp15.000. 4. Analisa operasional. 4.1 Rencana produksi. Adapun rencana produksi yang dijalankan ialah sebagai berikut. Yang pertama, kualitas. Kualitas yang akan saya berikan adalah kualitas yang terbaik, dengan terus menjaga dan mengamati bahan-bahan yang kita gunakan agar konsumen pun tidak kapok atau jera karena telah membeli produk kita yang memang mempunyai kualitas yang baik dari segi bentuk maupun rasanya. Yang kedua yaitu lokasi. Tempat usaha yang kami rintis ialah di pinggir jalan MKU di sebuah kampus yang ramai dilalui orang atau tempat kumpul-kumpul orang, agar konsumen dapat dengan mudah mengakses tempat usaha kita.
Selain itu, di MKU juga memungkinkan kami untuk membuka usaha Soget Crunchy ini. Yang ketiga yaitu cita rasa. Dalam mengontrol cita rasa produk dari usaha kami ini agar dapat dinikmati oleh konsumen dengan rasa yang enak, maka kami melakukan proses yang baik dari bahan baku yang akan kita pakai sampai proses pengemasan yang baik guna mempertahankan cita rasa dan produk. Kami tidak lupa menggunakan bahan baku yang memang mempunyai kualitas yang baik agar para konsumen puas dengan produk yang akan kita tawarkan ke mereka. 4.2 Analisis pendukung bisnis. Untuk mendukung kelangsungan usaha ini dibutuhkan beberapa elemen-elemen yang terkait di dalamnya. Adapun elemen-elemen yang terlibat dalam kelangsungan usaha ini yaitu yang pertama distributor. Agar usaha ini dapat bertahan dan berjalan dengan baik, maka saya melakukan kerjasama dengan distributor bahan baku sehingga bahan-bahan dan dari Soget Crunchy ini mudah didapatkan. Distributor yang saya maksud merupakan orang yang memasok barang-barang yang saya butuhkan seperti penjual sosis maupun toko bahan baku yang menjual segala bahan yang saya butuhkan. Yang kedua yaitu pelaku bisnis tersebut. Pelaku bisnis tersebut. Dalam bisnis jualan Soget Crunchy ini saya tidak memerlukan sumber daya manusia yang ahli dalam skill khusus seperti sarjana dan lain-lain. Akan tetapi, yang diperlukan adalah orang yang mau bekerja secara tekun atau telaten, sabar, kerja keras, dan orang yang cukup relatif kreatif karena bisnis tak cukup hanya bekerja keras. Kita juga memerlukan pemikiran-pemikiran atau ide cemerlang yang mampu membuat usaha kita semakin berkembang. Yang ketiga yaitu pengelola tempat. Dalam bisnis yang akan saya jalani, tentunya kita harus mempunyai izin dengan pengelola tempat yang akan kita jadikan sebagai lokasi berbisnis. Tentunya jika kita sudah mempunyai izin yang cukup, usaha yang kita jalankan pun tidak berjalan dengan rasa kekhawatiran dan akan menimbulkan rasa aman bagi pelaku usaha maupun konsumen. 4.3 yaitu analisis SWOT. Yang pertama, strategi atau strength atau kekuatan. Mempunyai ciri khas menu yang berbeda dengan usaha sosis atau nugget yang lainnya, yaitu sosis nugget dengan tambahan topping panir dan mozzarella. Tempatnya strategis dan mempunyai cabang di mana-mana sehingga mudah untuk dikunjungi. Rasanya sangat enak, harganya cukup murah, terjangkau, pelayanan memuaskan, rapi dan bersih. Mozzarella yang digunakan di atas sosis atau nuggetnya adalah mozzarella dengan keju yang berkualitas tinggi. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Tidak cocok bagi yang tidak suka sosis atau nugget, belum mempunyai cabang, kurang modal untuk memulai usaha, serta harga bahan baku tidak stabil. Opportunity atau peluang. Digemari sebagian besar masyarakat, ciri khas menu yaitu Soget Crunchy menjadi usaha ini menjanjikan. Cabang yang semakin banyak menjadikan konsumen mudah mendatanginya. Budaya masyarakat yang konsumtif juga menjadi faktor pendukung untuk menjadikan Soget Crunchy sebagai usaha yang menjanjikan. Threat atau ancaman, banyak saingan di luar sana, harga bahan baku yang sewaktu-waktu bisa naik dapat menyebabkan kenaikan harga Soget Crunchy yang mungkin dapat mengurangi pembeli. Bila hujan turun, maka orang malas keluar rumah sehingga pembeli tidak begitu banyak. Bab 5, analisis keuangan. Yang 5.1 modal awal. Modal awal yang dapat digunakan dalam jangka panjang yang pertama gerobak, 1 unit 3 juta, wajan penggorengan, 1 unit 65.000, kompor gas 1 unit 300.000, tabung gas 1 unit 100.000, styrofoam box 3 pack 24.000 kali 3 72.000, merek usaha atau banner 2 meter 100.000, total modal awal adalah 3.637.000. Catatan dalam jangka pendek, minyak goreng 25.000, sosis ayam 33.000, nugget ayam 41.000, tepung bumbu serbaguna 43.000, tepung panir 13.500, royco ayam 6.000, saus sambal 11.500, mayonaise 5.500, mozzarella 39.500. Totalnya menjadi 218.000. Rencana pendapatan. Adapun rencana pendapatan yang akan kami lakukan sebagai berikut. Untuk target penjualan Soget Crunchy ini, 25 pecis per hari itu hanya asumsi saja. Penjualan Soget Crunchy 8.000 kali 25 sama dengan Rp200.000. Total penjualan per hari berarti Rp200.000. Rencana pendapatan penjualan per hari dikali 7 hari atau minggu, 200.000 kali 7 hari 1.400.000. 1.400.000 kali 4 waktu sebulan 5.600.000. 5.600.000 kurang 2.180.000 atau kebutuhan jangka panjang menjadi 3.420.000. Jadi pendapatan bersih per bulan adalah 3.420.000. Bab 6 penutup.
6.1 Rencana pengembangan usaha. Sebagai wirausahaan yang baik, saya tidak akan membiarkan usaha ini berjalan secara mendatar. Saya akan terus mencoba memperbaiki kualitas pekerjaan saya, agar para peminat atau konsumen puas atas pelayanan dan cita rasa soget yang saya buat. Karena apabila kualitas soget saya tidak saya tingkatkan, kemungkinan besar usaha ini tidak akan maju dan terancam bangkrut. 6.2 Kesimpulan. Menurut saya, usaha ini dapat berkembang dan akan mencapai keberhasilan. Saya sangat yakin bahwa usaha ini akan maju dan terus berkembang karena dilakukan oleh orang yang mempunyai kualitas dalam menjalankan setiap pekerjaan. Saya sadar bahwa usaha ini tak akan langsung berkembang pesat, tapi saya akan terus berjuang untuk terus menjalankan dan mengembangkan usaha ini. Baiklah, sekian presentasi saya tentang bisnis plan yang akan saya buat, yaitu Soget Crunchy. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan saya. Apabila saya mempunyai kesalahan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.